Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya ke materi pembahasan kita selanjutnya. Kita masih bahas tentang decision journey. Kemarin kan kita udah belajar ya tentang bagaimana decision journey itu bisa ada. Oke, decision journey itu merupakan perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan suatu brand. Jadi gimana maksudnya? Kita sebagai konsumen, contohnya ya, kita akan membeli suatu barang, tentunya kita akan mengenali barang itu seperti apa. Nah, customer decision journey itu perjalanan mulai kita sebagai seorang customer itu menentukan kita akan membeli sebuah barang. Misalkan nih ya, saya mau beli mouse. Itu ketika saya sudah memiliki keinginan dan saya mulai mencari-cari tahu tentang mouse itu seperti apa, itu sudah kita termasuk sudah melakukan decision journey, customer decision journey. Kemudian customer decision journey itu merupakan perjalanan konsumen, tidak hanya sebatas menentukan atau ketika konsumen melihat iklan di suatu tempat kemudian memutuskan untuk membeli. Misal nih, teman-teman lihat suatu baliho atau banner, di situ memposting atau dia menampilkan suatu handphone. Nah, mulai dari situ sebenarnya teman-teman sudah masuk ke fase atau perjalanan decision journey, tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Jadi ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi kita sebagai produsen atau pembuat barang, kita perlu tahu bagaimana customer decision journey, perjalanan atau yang disebut dengan kata lain perjalanan customer kita atau calon customer kita. Dan perjalanan customer itu dibuat dengan mengumpulkan berbagai data dari konsumen dan atau calon konsumen, lalu mengubahnya menjadi visual yang mudah dipahami oleh semua orang. Contohnya seperti ini, customer decision journey. Nanti akan kita bahas ya. Ini cara membuat customer decision journey. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu buyer persona, yaitu di tahap buyer persona ini kita mulai mempelajari siapa calon customer kita. Kalau kita belum punya barangnya, belum punya brand yang akan kita jual, kita pelajari dulu siapa calon pembeli atau customer yang akan membeli barang kita. Kemudian touch point itu titik di mana konsumen berinteraksi dengan brand. Kemudian yang ketiga ada tindakan, yang mana tindakan ini adalah metode yang dipilih oleh konsumen untuk berinteraksi dengan touch point. Selanjutnya ada 4, 5, dan 6 cara. Oke, kita sekarang fokus ke buyer persona dulu ya teman-teman. Buyer persona itu fungsinya untuk apa sih bagi kita sebagai produsen? Itu berfungsi untuk memudahkan kita mengidentifikasi siapa calon customer kita. Kalau kita sudah punya brand, sudah punya produk yang dijual, memudahkan kita untuk menelisik lebih jauh kira-kira siapa yang pasar potensial, calon customer yang bagaimana, yang kira-kira itu cocok pas dengan barang yang kita jual. Kemudian memahami target dan efektivitas dan efisiensi. Cara membuat buyer persona itu ada beberapa step ya. Yang pertama kita harus melakukan riset. Riset itu fungsinya untuk apa sih? Jadi sebelum kita menentukan siapa penjual dari produk kita harus riset dulu. Caranya gimana? Kalau misalkan kita belum punya barang sama sekali atau belum punya produk sama sekali, kita analisis dari kompetitor.
Jadi siapa konsumen dari kompetitor kita. Misalkan saya berjualan suatu minuman ya, minuman dalam kemasan, susu kurma contohnya. Waktu awal saya membuat susu kurma itu kan pasti saya belum tahu ya. Saya mau melakukan riset kepada konsumen karena saya belum punya produknya. Dengan cara apa? Kalau kasusnya seperti itu, yang bisa saya lakukan, saya riset ke kompetitor. Mungkin ada ya produsen lain susu kurma yang juga berjualan susu kurma juga. Itu saya lihat, saya riset siapa konsumen mereka, siapa target mereka. Itu saya analisis, saya lakukan riset. Kemudian saya mulai mengenali juga, harus mengenali siapa dan apa masalah pelanggannya. Contohnya kalau misalkan susu kurma ya, masalah pelanggan itu apa? Mungkin kemarin atau sampai saat ini kita kan telah melewati masa pandemi, atau bisa dibilang juga sekarang masih belum 100% stabil ya. Jadi orang-orang ini masih lebih aware sama kesehatan dirinya. Produk ini tuh hadir untuk menjadi sebuah suplemen atau menambah sebagai suplemen lah, intinya untuk suplemen kesehatan. Nah itu masalahnya kan mereka kan butuh kira-kira minuman yang sehat itu yang seperti apa, minuman yang bergizi itu yang seperti apa, itu kan masalah mereka. Jadi saya sebagai produsen ya, contohnya saya akan menghadirkan produk susu kurma yang seperti ini. Nah tujuannya juga saya harus tahu, identifikasi tujuan. Jadi sebelum kita menentukan siapa orangnya, kita bisa riset dulu ya teman-teman ya. Itu untuk contoh kalau kita belum punya produk. Kalau kita sudah punya produk, kita lebih enak. Karena apa? Kita bisa melakukan riset kepada konsumen kita sendiri, bukan dari konsumen kompetitor. Jadi di satu tahap awal dari perjalanan konsumen atau customer decision journey, itu hal yang utama, kita harus tahu buyer persona, siapa target kita, siapa kira-kira calon pembeli kita. Dan itu tahapannya ada 6 kan ya. Tadi kita harus tahu identifikasi tujuannya, kemudian produk bisa membantu atau tidak. Jadi kita dengan kita melakukan riset, kemudian mengenali siapa calon konsumen kita bisa evaluasi apakah produk kita yang kita jual itu bisa membantu mereka atau tidak. Kemudian kategori setiap persona, kita kan punya macam-macam konsumen ya. Kita harus mengkategorikan atau mengkelompokkan, karena setiap personal atau setiap pembeli itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalkan ini kita contohkan aja ya, banyak orang itu kalau ketika kita berpromosi, kita melakukan promosi, itu ada yang langsung tertarik, ada juga yang mereka diem aja, pasif gitu ya, nggak langsung merespon, ada juga yang langsung menolak. Itu kita bisa kategorikan kira-kira konsumen kita itu yang seperti itu berapa persen, kemudian ya itulah harus dikategorikan. Kemudian ketika kita sudah mengetahui kira-kira siapa persona atau calon konsumen kita atau konsumen kita itu yang seperti apa, kita bisa menciptakan engagement untuk mengikat konsumen setia kepada brand kita. Pada intinya kita sebagai produsen, kita harus membiasakan diri kita untuk memposisikan diri sebagai seorang konsumen. Karena apa? Dengan kita memposisikan diri sebagai konsumen, kita akan tahu, memahami kira-kira saya itu butuhnya apa, butuhnya yang seperti apa, hal yang bagaimana. Kita balik lagi ke contohnya susu kurma.
Saya memposisikan diri saya sebagai konsumen. Susu kurma kan rasanya gitu-gitu aja ya. Ketika saya memposisikan diri sebagai konsumen, saya akan berpikir, kok ini nggak ada varian lain ya, saya bosen. Kemudian dari situ kan saya akan berpikir berinovasi, gimana caranya biar susu kurma ini bisa memiliki banyak varian yang rasanya tuh bisa match antara kurma dan rasa lain. Nah disitulah kita sebagai produsen yang bisa memahami atau bisa menempatkan diri di posisi konsumen itu akan sangat menguntungkan. Contoh dari buyer persona ya, ini saya ambil dari salah satu YouTube juga. Ini kira-kira gini teman-teman, kalau misalkan kita mau membuat suatu produk atau kita akan buat buyer persona dulu, akan membuat perjalanan konsumen, kita harus buat buyer persona. Buyer persona ini, contohnya ini ilustrasi aja ya, kira-kira kita buat buyer persona tuh kita harus berimajinasi ketika kita belum punya konsumen. Berimajinasi yang artinya masih bisa kita berimajinasi yang cocok atau yang apa ya istilahnya, yang cocok lah dengan produk kita. Misalnya ini nih, dari contoh yang saya ambil dari YouTube, ini ada namanya konsumen Jacqueline. Di sini di buyer persona ini dijelaskan. Jadi si produsen ini menjelaskan profil dari calon pembelinya itu seperti apa. Ini sangat rinci sekali. Karakternya orang ini seperti apa? Tipe konsumtif impulsif, kemudian perfeksionis, inovatif, loyal, kemudian pekerja keras, kemudian juga disiplin dia. Kemudian tentang dirinya itu seperti apa. Semakin kita bisa mengenali lebih jauh tentang siapa konsumen kita, siapa calon konsumen kita akan lebih mudah masuk atau kita akan lebih mudah memasarkan produk kita. Karena apa? Ketika kita sudah tahu konsumen kita akan lebih enjoy berinteraksi dengan mereka. Kita akan tahu apa kelemahannya, apa kelebihannya mereka. Kita bisa melengkapi itu semua. Kemudian ini ya, kita balik lagi ke contohnya ini. Ini si buyer persona atau si calon pembeli ini tidak mengetahui spesifik tentang servis resmi di Kuburaya. Ini kemudian tidak menemukan aplikasi yang one click more benefit. Kemudian juga sulit menemukan servis untuk 5 mobil sekaligus. Ini yang kira-kira si customer ini butuhkan ya, yang ada di slide ini. Kemudian juga dia memiliki waktu yang terbatas. Dengan kita tahu kekurangan Jacqueline ini, kita akan membuat brand atau kita akan membuat produk atau jasa yang seperti apa, yang artinya kan dia butuh pelayanan, kemudian dia juga butuh, kita bisa melayani dia semaksimal mungkin. Dengan kita membuat buyer persona kayak gini, kita bisa lebih mudah untuk masuk atau menciptakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke teman-teman, video kali ini mungkin cukup baru sampai buyer persona dulu ya. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Bye bye.